Cuma 2 orang ya. Shalom. Nah gitu, oke. Kita sama-sama ingin menyiapkan hati kita sebelum beribadah. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui semua isi hati dan semua Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita bersama kita katakan. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Bapakku yang Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. hakim dan pembela. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam tanah yang mulia bagi atas namanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama
dan memuji Tuhan, kita katakan amin. Baik. Di sini apakah sudah saling bersalaman? Tadi sudah saling bersalaman? Kalau belum, ini waktu yang tepat untuk kita saling bersalaman dengan satu sama lain dan kita berikan senyuman yang terbaik. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian. Kaulah awal dari segala, satu dengan firman-Mu, dalam cinta Engkau sayang. Sungguh indah
dipersilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, dilanjutkan di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, 13 hingga ayat yang ke-15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Herop. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya begini, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kedua, Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah lihat saatnya, pemuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku.
dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu nama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami dan biarlah firman-Mu ini yang menyentuh hati kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kayak boleh berikan saya senyuman kayak seram. Ya. Baiklah, hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang berjudul panggilan untuk melayani. Di dalam dunia ini ada banyak jenis panggilan ya. Ada panggilan suara, kayak lewat telepon atau panggilan halo gitu, sapaan gitu kan. Ada banyak panggilan. Terus ada juga panggilan alam, ya kan. Mana tahu ada yang, aku tuh dulu awal-awal datang sini enggak ngerti apa tuh panggilan alam. Sel aku pergi dulu ya nitip. Mau kemana? Ada panggilan alam. Kupikir kena panggilkah dia dengan hewan-hewan kah, apakah gitu kan alam. Ternyata ya dari makanan. Terus ada juga yang namanya panggilan Allah. Kalau panggilan Allah itu ada dua ya. Satu panggilan untuk melayani, satu panggilan untuk pulang. Tapi hari ini kita tidak akan merenungkan tentang panggilan untuk pulang itu, tapi sebaliknya panggilan untuk melayani. Dalam Keluaran pasal yang pasal berapa tadi? Pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu kita mengenal satu pribadi yang bernama Musa. Siapakah Musa itu? Musa, dia adalah anak orang Ibrani yang pada masa itu dia dilahirkan dan waktu itu Firaun mau membunuh semua anak orang Ibrani apalagi yang laki-laki. Gitu kan, supaya membatasi adanya populasi orang-orang Ibrani. Dan Musa diselamatkan sehingga Musa bertumbuh menjadi anak angkatnya putri Firaun. Terus apa yang terjadi lagi pada Musa? Pada waktu itu Musa lagi jalan-jalan dan dia lihat kalau orang Ibrani itu ditindas. Sehingga Musa dia membunuh orang itu. Dan setelah dia membunuh orang Ibrani, orang Mesir yang memukul orang Ibrani itu, dia besoknya melihat sesamanya bertengkar, orang Ibrani. Terus pas dia mau melerai, orang Ibrani itu bilang gini, kenapa? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Nanti kamu mau bunuh saya juga seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin. Dan waktu Musa tahu bahwa dia sudah ketahuan membunuh, akhirnya dia melarikan diri kemana? Ya, dia melarikan diri keluar dari tanah Mesir, pergi ke tempatnya bapak mertuanya. Nah, waktu itu dalam pasal 3 ada satu, bisakah sudah slide-nya ditampilkan? Kira-kira. Iya. Pada waktu itu Musa dipanggil oleh Tuhan. Apa yang menjadi masalahnya Musa? Satu, waktu itu ternyata Tuhan memanggil Musa lewat penampakan itu. Apa tadi pertamanya? Semak yang terbakar itu kan. Sehingga Tuhan Allah menyatakan kepada Musa, jangan berdiri di tempat itu, menjauh sedikit karena tempat itu adalah kudus. Dan akhirnya Musa pun mundur. Dan waktu itu Musa ternyata dipilih Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat dari banyak-banyaknya nabi ya yang ada dalam Alkitab, Musa ini sedikit spesial. Kalau nabi lain kan dipanggil, ini aku, utus aku. Tetapi Musa apa dia buat? Dia menolak. Dalam ayat 11, Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena yang tadi mungkin. Next slide. Ya, kenapa dia menolak? Coba next lagi. Ada lagi satu slide. Nah,
Musa menolak karena adanya ketidakyakinannya. Dalam Keluaran pasal 4 ayat yang 1 dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan utus aku tapi nanti aku pergi kepada mereka, bagaimana kalau mereka bilang, mereka tidak dengarkan aku dan mereka bilang, emang Tuhan menampakkan diri padamu? Dia tidak yakin kalau dia itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Coba kita lihat, renungkan berapa waktu dalam kehidupan kita, kita juga kadang-kadang kayak sudah berada di dalam pelayanan, kadang-kadang tuh ada tuh waktu-waktu di mana kayak, aku benar gak sih melayani Tuhan? Ada juga teman-teman, sesama teman-teman jurusan teologi juga sering bilang begini, kadang-kadang aku takut kalau aku salah pilih jurusan. Kenapa? Karena ada ketidakyakinan. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Musa? Dalam dalam ayat 2 sampai ayat 9, Allah itu menyuruh kepada Musa untuk pergi karena Tuhan yang akan memberikan otoritas dengan memberikan keyakinan bahwa Allah yang akan menyertai. Jadi Musa, Tuhan bilang, tidak perlu khawatir, kamu pergi saja, nanti aku yang akan menyertai kamu. Segala hal yang kamu tidak ketahui untuk dijawab, aku yang akan memberikan hikmat kepada kamu. Tapi ternyata Musa tetap ngeles. Dia bilang dalam ayat 10, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, ini juga sering digunakan alasan oleh orang-orang yang, aku tuh pemalu loh, aku introvert, aku gak bisa ngomong banyak depan orang. Termasuk saya juga sering ngomong begitu. Tuhan pilih aku. Kemarin waktu Selby bilang, Kak, sharing, aku bilang, aduh, dalam hatiku aku takut berbicara depan umum, grogi. Tapi ternyata itu firman Tuhan ini datang tidak kebetulan ya. Saya juga yang dapat, dan akhirnya di situ saya lihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dalam ayat yang ke-13, apa dikata Musa? Next. Dalam ayat yang ke-13 dia bilang kan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang bisa kau utus gitu. Karena apa? Karena dia merasa sudah tadi pertama dia tidak yakin, terus kedua dia bilang dia tidak bisa bicara, dan yang ketiga dia bilang kalau biarkan orang lain saja. Kadang-kadang perasaan itu selalu muncul dalam diri kita, termasuk saya secara pribadi ketika kayak disuruh persiapkan untuk pelayanan, aku tuh kayak kok aku terus begitu. Sampai aku lihat-lihat kayak, oh iya ya ternyata Musa tuh ada juga di aku. Kalau di teman-teman kira-kira ada enggak juga karakter Musa itu dalam diri teman-teman? Enggak perlu aku. Dengan Tuhan aja ya. Iya. Nah, seringkali kita tuh seperti itu, tetapi satu yang kita pelajari daripada Musa, itu Tuhan menyertai dia. Dan pada waktu Musa berdebat dengan Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kepada dia tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Apa yang Allah lakukan kepada Musa? Tongkatnya diubahkan menjadi ular. Terus dari ular jadi kembali lagi kepada tongkat. Terus tangan yang menjadi kusta juga menjadi pulih. Dan Tuhan juga menunjukkan kalau tanda-tanda ini menyertai kamu. Tapi ternyata Musa masih ada namanya keraguan. Nah, barangkali ada banyak alasan lain yang tidak hanya Musa tetapi juga kita. Apapun alasannya, ketika Tuhan sudah memilih kita, Dia yang akan memakai kita dan memampukan kita untuk menjadi sama seperti Dia yang memilih Musa menjadi hambanya. Kalau ada yang bilang, kayaknya aku tidak bisa melayani karena aku tidak layak. Kalau mau bilang layak, tidak layak, semua tidak layak, tidak ada yang layak. Tetapi Tuhan mengizinkan dan memakai kita untuk bisa menjangkau orang-orang yang juga hidup di dalam dosa supaya bisa sama-sama kita berubah menjadi serupa dan seturut gambar Tuhan. Kalau berbicara mengenai yang ini ya, ayat 13, kami ada satu goyanan di Nunukan. Setiap kali kalau macam pengkhotbah ya, setiap kali ada tantangan, siapa yang mau diutus untuk melayani, gitu kan. Jadi waktu itu kami masih bocil-bocil, umur 17, 18 begitu kan.
Waktu pemimpin kami ngomong kayak gitu, apa yang kami buat? Tuhan ini aku utus si Selfie. Andalan kami. Ataupun Tuhan ini aku utus Simeon. Kami suka bercanda begitu. Tapi pada akhirnya semua yang menunjuk Tuhan utus. Tidak ada yang Tuhan tidak utus. Nah, barangkali kita juga seperti itu. Kita mau tapi kita tidak berani. Ada yang menghalangi. Tapi kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau panggilan itu sudah ada, jangan lari-lari. Itu pasti akan tetap terjadi. Pilih mana, kalau dipanggil langsung menyahut atau pilih jadi seperti Yunus dulu. Tenggelam dulu di laut, masuk dalam perut ikan. Kalau zaman sekarang mungkin bukan perut ikan ya, tapi sesuatu yang lain. Sehingga pada akhirnya baru mengalah dan ya udahlah Tuhan, biarlah pakailah aku. Kan lebih baik langsung, ya Tuhan saya tidak mampu, saya banyak kekurangan, tapi kalau Tuhan mau pakai saya. Wush. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, kenapa kita tidak perlu khawatir? Next. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Next lagi. Karena Yesus mendoakan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu tidak hanya terbatas kepada 12 orang saja. Murid-muridnya itu juga adalah kita yang sudah dipanggil, yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menjadi orang percaya. Next. Apa isi? Ya. Lagi Bang. Nah, apa isi dari doanya? Isi dari doanya adalah agar mereka itu diberikan hidup kekal. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang yang percaya. Mereka adalah kita. Agar kita juga diyakinkan bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa kita yakin bahwa Tuhan yang akan memelihara kita dalam melaksanakan panggilannya. Mungkin kita ada waktu-waktu khawatir kalau saya melayani, saya mau makan apa? Kalau saya melayani, nanti kebutuhan saya bagaimana? Kalau saya melayani, nanti ini, nanti itu. Ada banyak kekhawatiran. Tetapi doa Tuhan untuk kita adalah supaya bahwa Allah yang memelihara kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ada aja cara Tuhan untuk memberkati kita. Bisa jadi melalui orang lain, bisa jadi melalui orang-orang yang tidak kita kenal, atau bahkan dari sesama kita. Pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupanku, khususnya dalam sepanjang 1 tahun setelah selesai wisuda. Ya kan? Jadi itu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya saya malu meminta uang dari orang tua terus gitu kan. Terus saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau, pelihara saya dengan apa yang ada pada saya begitu. Dan puji Tuhan, selama hidup setahun lepas dari ya bantuan keuangan dari orang tua, Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu memelihara dan pemeliharaan Tuhan itu betul-betul nyata. Kadang-kadang kalau macam contoh enggak ada uangku, ada aja tuh tiba-tiba, walaupun aku enggak minta, mamaku selalu bilang, Iste coba cek rekening, itu paling bahagia. Dan di situ aku langsung bilang, iya ternyata kalau Tuhan yang memampu, kalau kita betul-betul berserah pada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara. Jadi kalau kita ragu-ragu untuk hidup dalam panggilan Tuhan, ingatlah bahwa kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan yang akan memimpin kita. Buktinya Musa itu dipakai Tuhan dan Tuhan yang memelihara bangsa Israel sampai mereka bisa sampai ke tanah yang dijanjikan. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan ternyata sungguh amat baik. Dan janji Tuhan pada kita adalah pemeliharaannya. Jadi Allah yang memanggil kita akan memelihara kita dan Dia yang akan memampukan kita. Apapun kekuranganmu, kekurangan pasti ada, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan itu untuk menghalangi kita. Dan jangan keraskan hatimu, tetapi berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah tahu panggilan Tuhan, jangan lari-lari, tapi berilah diri untuk melayani. Melayani tidak hanya sebatas di atas mimbar, berkhotbah, main musik, tapi melayani juga bisa di luar. Di luar sana kita bisa lakukan. Kita melayani orang-orang tanpa pamrih. Jadi Bapak Ibu sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
ketika kami sudah mendengarkan panggilan-Mu, Tuhan berikan kami hati yang damai sejahtera dan mampukan kami untuk bisa memberikan kami keteguhan hati untuk bisa menyahut panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Teman-teman diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan pantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari syurga untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke syurga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dunia yang akan datang. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk berkumpul di sini untuk menaikkan bahan-bahan doa kami kepada Engkau. Tapi sebelum itu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemimpin yang ada bersama dengan semua yang terlibat dalam pemerintahan, biarlah dapat memimpin negara kami ini dengan kebijaksanaan daripada Engkau dan dapat mengatur semua program yang ada. Dan juga kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia, khusus bagi pemimpin gereja Anglikan dan juga pengurus gereja, biarlah Engkau yang berikan hikmat, kebijaksanaan agar dapat mengatur setiap pelayanan dengan kekuatan daripada Engkau. Kami berdoa juga bagi orang-orang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dan juga bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini, yang datang dengan segala beban dan pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menghadapinya, supaya kami tetap teguh dan beriman hanya kepada Engkau. Berkati teman-teman yang hadir dan juga berkati yang bersekolah, bahkan yang berkuliah, dan juga yang bekerja Engkau memberkati, dan juga yang sudah berumah tangga. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami naikkan segala ucapan syukur kami, pergumulan kami hanya kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh juru selamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menjalankan persembahan. Yang bertugas dipersilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Semuanya silakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan bersama. Bagimu Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di syurga dan bumi adalah milikmu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milikmu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengumuman. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kami ada beberapa pengumuman. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di ibadah pada siang hari ini. Dan juga selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di sini. Atau sudah pernah hadir sebelumnya dan di Zoom. Tapi tidak apa-apa, kita beri salam saja kiri kanan. Oke, dan dalam rangka pencarian dana untuk retreat pada tanggal 18 dan 19 Juli, kita mengadakan bazar puding yang akan tersedia minggu depan, tanggal 11. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan, yang ingin mencoba racikan-racikan istimewa ini yang enak ya sudah pasti, boleh sekali dipesan. Di sini ada beberapa rasa, ada 3 rasa, harganya 20.000. Jadi bagi teman-teman yang mau, iya, itu besar, jadi jangan merasa rugi ya dengan bayar segitu, pasti worth it, oke? Dan bisa ke pengurusnya kalau mau pesan mungkin ke Kakak Sonia, Kakak Kristi gitu. Oke, selanjutnya setelah ibadah kita akan seperti biasa menikmati berkat Tuhan bersama, jadi jangan langsung pulang, kita bisa berbincang-bincang di bawah sambil menikmati berkat Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kepada Referen Yopi Buyung dipersilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang waktu lalu sudah menerima itu konfirmasi. Sebelum kita mulai mungkin ada pembagian sertifikat konfirmasi dulu, langsung dipimpin oleh Sylvie. Siap bagian foto di belakang? Ya. Ya, 2. Brian ada di itu kan? Ada di Zoom. Ya, Brian ada di Zoom. Boleh diwakilkan kepada teman yang paling dekat siapa? Oh. Atau diwakilkan atau nanti ya. Oh ya, itu ada dikasih yang asli Anda pegang kan?
Itu tanda tangan bishop itu dari sana, dari Singapura, itu sangat penting. Tapi disertai juga dengan fotokopi, ya. Fotokopi itu baru yang dicap, ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau Anda memegang sertifikat konfirmasi seperti itu, ya, itu sama dengan Anda pegang 2 kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Anglikan. Anglikan itu artinya Inggris gitu. Nah, banyak negara yang masuk dalam Commonwealth, ya. Jadi mereka itu kalau keluar negeri, wah, begitu diistimewakan. Indonesia nggak masuk. Indonesia nggak masuk. Jadi, tapi kalau saudara punya itu, sertifikat itu, saudara dianggap punya 2 kewarganegaraan, ya. Jadi ada beberapa saudara kita keluar negeri paspor Indonesia. Anda punya sertifikat lain, dia langsung tunjukkan, oh ada, ini saya punya sertifikat Anglikan. Oh oke, langsung. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah dikonfirmasi di kita memang begitu ini ya, begitu mudah. Jadi Anda tidak perlu jadi warga negara Inggris, cukup dengan Anda punya pegang itu, asal ditandatangani oleh Bishop of Singapore, ya, itu sudah cukup. Ya, ini sangat penting loh, sangat penting. Nah, buat mereka yang memang ingin dikonfirmasi pada tahun yang akan datang, ya, Anda mungkin perlu mempersiapkan diri dari sekarang, ya. Jackson sudah punya ya? Oh sudah. Jadi tamat, lanjut di Amerika, kipas-kipas, tidak ada masalah ya. Ya, kasih itu teman-teman, karena ini merupakan merupakan satu rasa percaya diri ya. Sudahlah, mereka yang warga negara Malaysia, mereka punya ya keistimewaan lah gitu ya. Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Ya. Kemudian mereka yang hari ini mau menerima perjamuan kudus, yang sudah dikonfirmasi boleh menerima. Nah, kalau kalau yang belum, tetap maju ke depan. Kalau yang belum dibaptis, ya Anda cukup jangan begini gitu ya tangannya, tapi cukup taruh di dada begini. Artinya apa? Artinya Anda hanya perlu didoakan saja. Jadi tidak menerima roti, tetapi Anda didoakan, ya. Anda menerima berkat seperti itu, ya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Saudara salam kiri kanan, katakan damai Yesus bersamamu. Ya. Baik, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Oh tadi persembahan sudah ya, baik. Dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah, untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama,
kita telah datang pada Yesus pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua menjadi bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan karena itu senantiasa bersama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, dan meminum darahnya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman, ucapan syukur. Saudara, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu, dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara menerima roti itu, ingat bahwa roti itu merepresentasikan tubuh Kristus dan anggur itu adalah darahnya. Karena inilah yang dipakai oleh Yesus juga untuk Dia mengatakan, inilah tubuhku. Jadi harus diterima dengan iman. Artinya waktu saudara makan itu, saudara harus yakin dengan iman bahwa tubuh Yesus itu menyatu dengan tubuh saudara. Ya kan? Waktu saudara memakannya kan itu akan menyatu dengan hidup saudara. Jadi waktu saudara pulang nanti, saudara merasa bahwa saudara tidak sendiri, tetapi saudara bersama dengan Yesus. Begitu juga dengan anggur. Ketika itu masuk dalam tubuh kita, saudara harus yakin bahwa saudara diterima oleh Tuhan. Darahnya menyucikan dari dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa. Tapi ketika saudara menerima dengan iman roti dan anggur ini, maka saudara pulang dan saudara dibersihkan kembali oleh darah Yesus. Jadi kalau saudara pulang dan kemudian saudara, ya kita tidak tahu kita mati kan? Saudara mempunyai kepastian bahwa hidup saudara ada bersama dengan Tuhan di dalam surga. Ya, memang sih kita tidak rasakan, tapi itu yang dibilang oleh Alkitab. Nah, kita harus terima dengan iman. Bagaimana dengan saudara yang belum dibaptis? Nah, saudara boleh maju ke depan dan kita sama-sama berdoa untuk saudara supaya saudara mengambil satu komitmen untuk dibaptis dan kemudian nanti dikonfirmasi. Ya, gitu.
Kadang-kadang kalau ada yang sudah berapa kali mengikuti perjamuan ini, dalam satu minggu ada berapa kali, bahkan dalam satu hari ada berapa kali. Yesus ingatkan, lakukanlah ini setiap kali kamu ingat aku. Jadi lebih sering lebih bagus, ya. Lebih sering itu lebih bagus. Karena memang inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tiap-tiap hari. Kadang mereka lakukan di pagi hari, kadang di waktu malam. Karena waktu pagi, kemudian siang hari, iman mereka agak goyang, diingatkan lagi pada waktu malam, Yesus bersama kita. Jadi itu di dalam kita, setiap kali ada kesempatan, ikut. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak suruh kita untuk rayakan ulang tahun dia tiap-tiap Natal. Enggak. Tapi dia suruh, ini lakukan setiap kali kamu ingat aku. Ya, baik, kita mengucap syukur untuk hal ini bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik, dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan-Mu hidup untuk memuji dan nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita pujian. Kita persiapkan persembahan kita, persembahan syukur kita sebagai, kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan menyanyikan satu lagu sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar. Kita percaya bahwa kita semua di sini telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Lebih dari siapapun.
Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman, ibadah kita telah selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan bersalam-salaman. Setelah itu kita akan menuju ke bawah untuk makan siang bersama. Untuk yang di Zoom maupun yang di tempat ini, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.